Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah perancangan pabrik ekstraksi logam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kriteria desain. Apa itu kriteria atau basis desain? Kriteria atau basis yang digunakan untuk merancang pabrik ekstraksi logam. Parameter acuan bagaimana pabrik dirancang dan beroperasi. Itulah definisi dari kriteria atau basis desain. Di mana pada kuliah yang lalu bab pertama telah ditunjukkan bahwa kriteria desain atau basis desain ini menjadi input dari suatu proses desain. Dalam hal ini kita proses desain pabrik ekstraksi logam yang menghasilkan outputnya adalah rancangan pabriknya, rancangan dari peralatannya. Lalu apa saja kriteria atau basis desain itu? Yang pertama adalah kapasitas pabrik. Ini adalah salah satu kriteria yang sangat penting yang harus ditentukan sebelum pabrik dirancang. Yang kedua, karakteristik fisik dan kimia umpan seperti kadar logam berharga, komposisi kimianya, kadar komponen tertentu, ukuran butiran, dan beberapa karakteristik lainnya sesuai dengan jenis umpan yang diolah. Selain itu juga karakteristik produknya yang meliputi kadar logam berharga, kadar impurities di dalamnya, dan beberapa kriteria spesifik lainnya sesuai dengan jenis proses dan jenis produk yang dihasilkan. Lalu kriteria desain setiap unit proses dan peralatan yang meliputi suhu operasi, waktu tinggal, pH, flow rate, dan seterusnya dari setiap unit proses dan peralatan. Kemudian tingkat perolehan atau recovery setiap unit proses dan juga total perolehan, unit konsumsi bahan habis yang meliputi reagen kimia yang digunakan, reduktor, bahan bakar atau fuel, flux, flokulan, oksigen, uap atau steam yang digunakan untuk pemanasan, dan bahan habis lainnya. Di mana nanti unit konsumsi bahan habis ini dapat ditentukan dari pengujian metalurgi untuk sampel biji atau jenis umpan lainnya yang akan diolah, yang akan diproses pada pabrik yang dirancang. Dan kriteria spesifik lainnya sesuai dengan jenis pabrik yang dirancang, yang tentu tidak sama antara jenis proses atau pabrik yang satu dengan yang lainnya. Terkait dengan kriteria kapasitas pabrik, hal ini menyangkut tonase umpan pabrik yang berupa biji atau konsentrat atau jenis umpan lainnya, misalnya kalsin yang diolah. Ya, jadi tonase dari feednya. Namun juga seringkali kapasitas pabrik ini kriterianya adalah tonase produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, untuk pabrik peleburan ferronikel misalnya, berapa ton nikel yang dihasilkan dalam produk akhir berupa ferronikel. Oke, nah dari kapasitas
pabrik berupa tonase umpan pabrik, tonase produk yang dihasilkan itu nanti akan dilakukan proses desain sehingga dapat ditentukan kapasitas dan ukuran peralatan ya, yang nanti setelah semuanya ditentukan jenis, jumlah, dan ukurannya, maka nanti dapat digambarkan tata letak pabrik. Bagaimana penentuan kriteria desain? Berkaitan dengan kapasitas produksi pabrik yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, kapasitas pabrik ini menyesuaikan dengan cadangan biji yang tersedia atau reserve yang ada, di mana nanti umur operasi itu akan menyesuaikan ya, kapasitas produksi dan umur operasinya itu akan menyesuaikan dengan reserve atau cadangan biji yang dimiliki, atau berdasarkan simulasi keekonomian, yaitu level kapasitas minimum berapa agar proyek itu menguntungkan, agar dihasilkan produk yang nanti menghasilkan revenue pabrik yang ketika dimasukkan ke dalam suatu simulasi keekonomian, kapasitas tersebut adalah kapasitas minimal yang harus dimiliki oleh pabrik tersebut. Itu cara yang pertama. Berikutnya, menyesuaikan dengan kapasitas produksi pabrik sejenis yang sudah ada sebelumnya. Jadi karena sudah ada pabrik sejenis yang sudah beroperasi, yang sudah dianggap matang, proven, maka lebih memudahkan nanti di dalam menentukan ya peralatannya, kapasitasnya berapa, kemudian rancangannya seperti apa, gambar-gambarnya semuanya sudah diketahui ya. Selain itu juga nanti berkaitan dengan vendor teknologinya. Bahwa vendor teknologinya itu menyediakan peralatan dengan kapasitas tertentu. Jadi itu juga merupakan pertimbangan atau metode untuk penentuan kapasitas pabrik. Selain juga tadi menyesuaikan dengan ketersediaan cadangan bijinya dan juga berdasarkan simulasi keekonomian berapa nilai kapasitas minimum yang menghasilkan keekonomian dari proyek. Kemudian berkaitan dengan kriteria karakteristik fisik dan kimia umpan seperti kadar logam berharga, komposisi kimianya, kemudian karakteristik produk, kriteria desain setiap unit proses dan peralatan, tingkat perolehan untuk setiap unit proses dan total perolehan, unit konsumsi bahan habis, ini ditentukan yang pertama dari pengujian metalurgi di laboratorium atau juga dari pilot test. Yang kedua, data-data yang diperoleh bisa didapatkan dari simulasi dengan software ya, misalnya dengan MATSIM, dengan HSC, dengan karakteristik umpan yang ditetapkan, tonase umpan yang ditetapkan, kapasitas produksi yang ditetapkan. Nah, nanti dari situ disimulasikan berapa unit konsumsi bahan habisnya dan seterusnya. Kemudian juga sama seperti kapasitas tadi, kriteria-kriteria terkait dengan perolehan unit konsumsi bahan habis ini juga dapat ditetapkan berdasarkan benchmark parameter pabrik sejenis yang sudah ada sebelumnya, yang sudah beroperasi sebelumnya. Nah, antara metode 1, 2, 3, pengujian metalurgi di laboratorium, simulasi, benchmark dari pabrik sejenis yang sudah beroperasi sebelumnya ini, itu kalau tiga-tiganya ini dilakukan, saling cross-check satu dengan lainnya, itu akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih baik ya,
di pengujian metalurgi di laboratorium dilakukan ya untuk sampel yang akan diolah. Nah, nanti juga dibandingkan dengan hasil simulasi, dibandingkan dengan parameter-parameter pada pabrik yang sudah beroperasi, pabrik sejenis yang sudah beroperasi sebelumnya. Saya lanjutkan dengan contoh kriteria pabrik pengolahan emas yang menerapkan teknik carbon enrich atau CIL. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kriteria desain yang ditetapkan ini nanti akan menentukan ukuran dari peralatan yang digunakan, dari reaktor yang digunakan, dan juga jumlahnya ya. Diberikan beberapa kriteria desain pabrik pengolahan emas dengan metode CIL sebagai berikut. Plan throughput-nya, umpan pabriknya adalah 2000 ton biji kering per hari dengan kadar AU dalam umpan 5 gram per ton, kadar AG dalam umpan 12 gram per ton. Plan operational availability, waktu operasi efektif dalam 1 tahun 8.000 jam ya. Kalau fully 365 hari adalah 8.760. Kemudian diketahui data spesifik gravity, berat jenis dari bijinya adalah 2,65 ton per meter kubik. Kemudian persen padatan cyclone overflow yang merupakan umpan proses pelindian adalah 40% solid. Kriteria lainnya, lime consumption 1,8 kilo per ton biji kering dengan kemurnian lime yang akan digunakan adalah 70%. Konsumsi NaCN 0,8 kg per ton biji kering atau ton dry ore, disingkat TDO, dengan kemurnian NaCN 98%. Kemudian NaCN solution strength, konsentrasi NaCN di dalam larutan NaCN yang diumpankan ke tangki leaching adalah 0,2% berat. Nah, di dalam sirkuit pelindihan itu digunakan 2 tangki leaching yang beroperasi total atau retention time selari total selama 8 jam untuk 2 tangki, dan sisanya tangki CIL dengan total retention time-nya adalah 32 jam di tangki CIL, sehingga secara keseluruhan retention time di tangki leaching dan CIL adalah 40 jam. Penambahan karbon yang baru adalah 0,04 kg per ton biji kering. Itu kriteria yang ditetapkan. Nah, dari kriteria desain ini diminta menentukan yang pertama volume tangki leaching. Untuk pelindian, ya, tidak termasuk tangki CIL ya, yang dibutuhkan untuk proses leaching jika akan digunakan 2 buah tangki dengan volume efektif 92%. Itu yang pertama. Ya, jadi ada 2 tangki leaching. Nah, berapa volume 1 buah tangki leachingnya yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kriteria desain kapasitas yang ditetapkan tadi 2000 ton per hari biji kering ya, dengan persen padatan 40%. Yang kedua diminta menghitung kebutuhan NaCN dan lime per tahun. Yang ketiga diminta menentukan arus yang dibutuhkan pada proses electrowinning. Jadi setelah proses leaching CIL akan ada elusi loaded carbon ya, dan dari larutan hasil elusi loaded carbon yang telah dimuati oleh emas dan perak akan dilakukan recovery emas dan perak terlarut dengan electrowinning. Anda diminta menentukan berapa
arus yang dibutuhkan pada proses electrowinning, kaitannya nanti ke kapasitas rectifier ya, power supply-nya. Bila tonase karbon yang dielusi adalah 5 ton per batch. Dan karbon aktif tersebut termuati emas atau AU loadingnya 3.200 gram per ton dan AG loadingnya adalah 620 gram per ton. Dan pada proses electrowinning efisiensi arus deposisi AU sebesar 12%, deposisi AG 20% dengan waktu proses 12 jam per cycle. Diberikan berat atom AU 197, berat atom AG 108. Kita lihat solusinya, kita coba hitung satu persatu. Volume satu buah tangki leaching dapat ditentukan dari persamaan berikut ya. Jadi sama dengan 100 per volume efektif. Jadi volume efektif adalah volume tangki yang ditempati oleh selari. Jadi tidak termasuk volume di mana tidak ditempati selari atau ketinggiannya merupakan ketinggian freeboard ya. Tentu tangki ini tidak bisa dimuati sampai full ya, karena nanti ketika dilakukan pengadukan, kalau full kan bagaimana nanti kalau luber ya kan terpercik ke operatornya, nah itu membahayakan ya. Dan selain itu pada level tertentu dari ketinggian puncak tangkinya akan ada launder ya untuk mengalirkan ke tangki setelahnya gitu. Baik, jadi volume tangkinya sendiri ya 100 per volume efektif tangki ya kali volume selari dalam satu kali leach cycle. Artinya retention time-nya itu berapa lama di situ, itulah yang harus diakomodasi oleh volume tangki itu. Nah, dibagi dengan jumlah tangkinya ya. Tadi kan retention time total untuk leaching yang akan dilakukan dalam 2 buah tangki adalah 8 jam. Nah, tentu satu tangkinya kalau kita bagi rata ya 4 jam. Nah, jadi formulanya 100 per volume efektif kali volume selari dalam satu kali leach cycle. Jadi volume total tangki ya sama dengan volume selari yang harus ditampung ya, harus diakomodasi diproses dalam satu kali leach. Di mana volume selari selama waktu tinggal dalam tangki leaching itu dapat ditentukan dari volume solid ya, dalam hal ini biji dan lime ditambah dengan volume air. Nah, dalam kasus ini massa lime itu jauh lebih kecil ya daripada massa biji. Tadi hanya 1,8 kilo ya per ton. Jadi untuk perhitungan yang dilakukan massa lime ini diabaikan sehingga massa solidnya sama dengan massa biji kering. Dan volume selari dalam satu leach cycle menjadi massa biji kering ya, untuk menentukan volume itu dari massa biji kering yang diketahui yaitu 2000 ton per hari dibagi dengan spesifik gravity biji. Ditambah dengan volume air itu ditentukan dari massa air dibagi spesifik gravity air. Waktu tinggal selari dalam tangki leaching diketahui dari desain kriterianya sama dengan 8 jam. Sisanya dalam tangki CIL. Sehingga massa biji kering dalam satu kali leach cycle adalah 2000 ton per hari ya, dibagi 24 jam dalam satu hari, berarti kan diketahui per jamnya 2000 per 24. Sekian ton per jam kali retention time dalam tangki leaching secara keseluruhan adalah 8 jam. Jadi massa biji kering dalam satu leach cycle adalah 666,7 ton. Jadi kita sudah mendapatkan di sini massa biji keringnya
Specific gravity bijinya tadi diketahui 2,65. Nah, bagaimana menentukan massa air? Massa air di sini dapat ditentukan dari kriteria persen padatan yang ditetapkan tadi ya dalam kriteria desainnya sebesar 40%. Artinya dalam 100% ya 40% itu biji kering, 60% air. Ya, sehingga berat air dapat ditentukan dari 60/40 kali massa biji kering 666,7 diperoleh massa air untuk 1 kali leach cycle adalah 1000 ton. Kita sudah mendapatkan massa biji kering, kita sudah mempunyai massa air dalam 1 kali leach cycle ya. Maka kita dapat menentukan volume selari selama 1 kali leach cycle yaitu 8 jam dengan membagi masing-masing dengan spesifik gravity-nya, didapatkan volume selari untuk 1 kali leach cycle yaitu 8 jam adalah 1251,6 meter kubik. Sehingga kalau ditanya volume 1 buah tangki leaching tinggal dimasukkan ke formula ini tadi ya. 100 kali volume efektifnya adalah 92%, 100/92 kali 1251,6 dibagi 2 ya, karena akan digunakan 2 buah tangki leaching sehingga diperoleh volume 1 buah tangki leaching yang diperlukan adalah 680,3 meter kubik. Tinggal nanti ditentukan berapa diameternya, berapa ketinggiannya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama dan memberikan ilustrasi bagaimana kriteria desain dalam hal ini adalah tonase biji yang diolah dalam ton biji kering per hari ya. Kemudian persen padatan, persen solid, specific gravity dari biji, juga volume efektif dan retention time atau waktu tinggal di dalam tangki, waktu leaching yang diperlukan dalam 1 kali leach cycle itu menentukan ukuran dalam hal ini volume tangki leaching. Ya. Nah, berikutnya ditanyakan tadi kebutuhan NaCN. Jadi ini menyangkut kebutuhan bahan habis ya. Yang nanti kebutuhan bahan habis ini akan menentukan biaya operasi pabrik ya. Kebutuhan NaCN dapat ditentukan dari kriteria unit consumption NaCN yang sudah ditetapkan dalam kriteria desainnya, basis desainnya yaitu 0,8 kg per ton biji kering. Ya. Nah, dalam kriteria desainnya kapasitas umpannya adalah 2000 ton biji kering per hari. Ya, dan diketahui dalam 1 tahun tadi 8.000 jam. Sehingga dalam 1 tahun biji kering yang diolah adalah 2.000 ton per hari dibagi 24 sekian ton per jam kali 8.000 jam per tahun. Jadi biji yang diolah dalam 1 tahun adalah 666.667 ton. Sehingga dapat ditentukan kebutuhan NaCN per tahun ya 0,8 kg per ton kali 666.000 ya 667. Jangan lupa dikali dengan 100/98 karena kemurnian NaCN yang digunakan adalah 98%. Cara yang sama dapat ditentukan kebutuhan lime ya berdasarkan kriteria desainnya. Kebutuhan lime adalah 1,8 kilo per ton dan kemurniannya adalah 70%, sehingga kebutuhan lime per tahun adalah 1,8 kilo per ton kali 666.667 kali 100/70. Diperoleh kebutuhan lime per tahun adalah 1.714,3 ton. Nah, dari sini
dapat nanti diestimasikan kira-kira biaya untuk bahan habis ya, khususnya untuk dua bahan ini berapa ya, di mana kebutuhan NaCN itu merupakan salah satu komponen utama biaya operasi ya, tidak saja biaya bahan tapi juga biaya operasi. Selain nanti kebutuhan energi untuk penggerusan, kebutuhan bola gerusnya ya. Baik, kemudian berikutnya untuk menentukan kebutuhan arus untuk electrowinning, kita gunakan kriteria desain strip karbon per batch. Jadi karbon yang dielusi, yang dilakukan stripping per batch itu berapa tonnage-nya? Tonnage-nya atau tonasenya adalah 5 ton. Dan diketahui AU loadingnya 3.200 gram per ton, sehingga AU yang terelusi, yang terstripping adalah 3.200 gram per ton kali 5 ton, yaitu 16.000 gram. Kemudian perak yang terelusi adalah 620 gram per ton kali 5 ton, jadi 3.100 gram. Nah, untuk menentukan kebutuhan arus nanti kita akan menggunakan persamaan Faraday. Dari sekian gram AU/Ag berdasarkan persamaan Faraday itu berapa arus yang dibutuhkan. Nah, actualnya kita harus menggunakan parameter efisiensi arus. Artinya dari arus teoretik yang ditentukan di persamaan Faraday itu actualnya harus dikalikan ya, berat yang diperoleh itu dengan efisiensi arusnya, atau arus yang dibutuhkan lebih tinggi ya, karena efisiensi arusnya adalah masing-masing 12% dan 20% untuk AU dan Ag. Dari persamaan Faraday, massa AU yang diendapkan dalam gram ya, itu adalah ARAU kali arus kali waktu elektrolisis dalam detik ya, dibagi dengan NF ya, kali current efisiensi. Kalau tidak dikalikan current efisiensi, maka yang diperoleh adalah berat teoretik dalam gram. Demikian pula berat atau massa Ag adalah ARAG kali arus kali waktu ya, waktu elektrolisa dibagi NF kali efisiensi arus untuk deposisi Ag ya, di mana dalam hal ini N ya adalah jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi deposisi AU dan Ag. Dalam hal ini N nilainya adalah 1 ya, karena deposisinya adalah dari AU plus yang membentuk kompleks AuCN2- ya. Ag juga demikian, dari AgCN2-. Jadi dari AU plus elektron plus 1 elektron menjadi logam AU. Jadi N di sini nilainya adalah 1 ya. F konstanta Faraday 96.500 coulomb per mol. Yang ingin ditentukan adalah I ya, atau arus yang dibutuhkan untuk mengendapkan AU sebanyak 16.000 gram dan 3.100 gram ya per batch-nya. Nah, dari persamaan berikut untuk menentukan I, kita dapat tentukan dari perkalian massa AU kali NF kali current efisiensi ya, dibagi dengan ARAU kali T. Demikian juga massa Ag dari perkalian arus untuk deposisi Ag dapat ditentukan dari massa Ag kali NF dibagi ARAG kali T. Ya, jadi sebagai berikut untuk AU diperoleh arusnya adalah 1512 ampere ya. Jadi ini massa AU 16.000 gram tadi ya di sini. Kemudian 96.500 Faraday ini adalah N-nya, 197 ini tadi adalah AR atau berat atom AU,
Nah, T-nya adalah 12 jam waktu electrowinning-nya kali 60 menit kali 60 detik ya, kali 3.600. Nah, kali ini adalah efisiensi arusnya ya, 12%. Oke, diperoleh 1512 ampere. Dengan cara yang sama dapat ditentukan arus untuk deposisi AG ya, massa AG 3100 kali F kali N dibagi AR AG 108, waktu electrowinningnya sama 12 jam kali 3600 detik ya, kali efisiensi arus pengendapan AG tadi 20%. Diperoleh arus untuk pengendapan AG adalah 321 ampere, sehingga total kebutuhan arus untuk electrowinning adalah arus yang dibutuhkan untuk deposisi AU yaitu 1512 ditambah arus untuk deposisi AG yaitu 321, totalnya adalah 1833 ampere, di mana nanti besaran arus ini menentukan spesifikasi rectifiernya ya. Jadi ampere dari rectifiernya, kapasitasnya tentu harus lebih tinggi dari 1833. Nah, selain ampernya nanti ditentukan juga voltasenya ya, atau dayanya juga berapa watt, voltase maksimumnya berapa, di mana itu nanti harus menghasilkan arus yang lebih tinggi dari 1833. Apakah dia lebih tinggi 1,3 kali lipatnya, 1,4 kali lipatnya. Nah, itu nanti juga mengantisipasi seandainya akan ada ekspansi dari unit electrowinningnya ini. Baik, itu menjawab pertanyaan yang ketiga tadi ya, menentukan arus electrowinning yang dibutuhkan untuk mengendapkan AU dan AG berdasarkan kriteria desain yang ditetapkan. Kemudian berikutnya diminta menghitung berapa diameter dan tinggi tangki CIL ya, yang diperlukan jika akan digunakan tangki dengan ketinggian freeboard, artinya yang tidak tercelup oleh selari. Jika ingin digunakan tangki CIL sebanyak 7 buah. Ya, jadi 2 buah tangki leaching, selanjutnya dilanjutkan dengan 7 buah tangki CIL. Anda diminta menentukan berapa diameter dan tingginya dengan asumsi diameter dan tingginya itu sama ya. D sama dengan H. Jika akan digunakan 7 buah tangki CIL ya, dengan ketinggian freeboardnya adalah 40 cm. Di mana persen solid di dalam tangki CIL itu sama dengan persen solid dalam tangki leaching, yaitu 40% tadi. Kemudian berapa kebutuhan karbon aktif per tahun? Ya, karbon aktif yang baru ya. Tadi berdasarkan kriteria desainnya kan ditetapkan new carbon addition itu adalah sebesar 0,04 kilo per ton dry ore, jadi tidak ada masalah ya karena ton dry ore-nya diketahui, sehingga tinggal menyesuaikan ingin ditetapkan per satuan apa. Dalam hal ini ingin diminta menentukan per tahun. Ya, ini dapat Anda hitung ya, tinggi dan diameter tangki ya, di mana diameter dan ketinggiannya sama dan akan digunakan sebanyak 7 buah tangki CIL ya, jika diberikan kriteria desain seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya tadi. Selanjutnya ditunjukkan contoh kriteria yang menentukan kapasitas dari pabrik pirometalurgi, dalam hal ini pabrik peleburan ferronikel ya.
Pada pabrik peleburan ferronikel, produksi VNI itu bergantung pada kapasitas dari furnace-nya, dari electric smelting furnace. Berikut adalah parameter-parameter pada proses peleburan kalsin dalam electric smelting furnace. Daya power listrik yang digunakan untuk peleburan adalah 45 MVA dengan power factor 90%. Kemudian operating factor waktu operasinya adalah 90%. Unit konsumsi energi listrik spesifiknya adalah 500 kWh per ton biji kering ya. Jadi dalam hal ini ton biji kering itu ya sama dengan kalsin yang dilebur di dalam tanur peleburan tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi berdasarkan rated capacity-nya MVA kali power factor dan unit consumption dari powernya kWh per ton biji kering, Anda diminta menentukan berapa ton biji kering yang dapat diproses ya. Kemudian bila diberikan basis desain untuk perolehan NI total 94,5% dan biji kering yang akan diproses mengandung 1,9% nikel, tentukan kapasitas produksi dalam ton NI dalam VNI yang dihasilkan per tahun. Ya, jadi yang A ini terkait dengan informasi yang sebelumnya tadi, ton biji kering yang dapat dilebur. Ya, nah yang B ini ton NI dalam VNI yang dihasilkan per tahun itu sudah diberikan kriteria total recovery-nya adalah 94,5% dan kadar nikel dalam biji kering adalah 1,9% ya. Kapasitas produksi dalam ton biji kering per tahun dapat ditentukan dengan persamaan berikut ya. Jadi rated capacity-nya adalah 45.000 kVA ya. Mengapa kVA? Karena unit consumption dari energinya adalah kWh. Jadi kita di sini adalah kVA ya kali power factornya ya kali 90%. Jadi ini adalah nominal actual yang digunakan untuk peleburan ya. Nah, kali waktunya ya, sehingga berapa kWh yang diberikan ya. Nah, waktu efektifnya 90% ya. Jadi sekian kWh dibagi dengan 500 kWh per TDU. Jadi berapa ton biji keringnya? Hasilnya diperoleh ton biji kering yang dapat dilebur dengan kriteria rated capacity 45.000 kali 90%, kemudian waktunya adalah 8.760 jam per tahun kali plant availability-nya adalah 90% ya. Furnace operability-nya adalah 90%, dibagi unit consumption untuk peleburannya adalah 500 kWh per ton biji kering. Jadi diperoleh ton biji kering yang dapat dilebur adalah 6 yang dapat dilakukan smelting adalah 638.604 ton. Ya, jadi itu menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian jumlah nikel dalam ferronikel salts per tahun yang dapat diproduksi dalam ton dapat ditentukan dari persamaan berikut. Ketika sudah diketahui berat biji kering yang dapat dilebur, maka nikel yang dapat dihasilkan ya kadar nikel dalam biji kali jumlah biji yang dapat dilebur tadi per tahun kali total yield nikelnya. Nah, kadarnya 1,9% kali ton biji keringnya adalah 638.604 kali total yield-nya tadi 94,5%, diperoleh total nikel yang dapat dihasilkan per tahun dalam produk adalah 11.466 ton nikel per tahun. Jadi dari contoh kedua ini
kriteria supply power atau rated capacity dalam ini MVA kali power factor, dan unit konsumsi energi listrik dalam kWh per ton biji kering. Jadi kriteria yang menentukan kapasitas produksi pabrik yang ditentukan oleh kapasitas peleburan biji atau kalsium dalam tanur listrik ini. Kemudian dari mana unit konsumsi energi listrik ini diketahui? Ya, diketahui bisa dari pengukuran di laboratorium ya, dan juga tadi sebagaimana disebutkan bisa dari benchmark pabrik sejenis di berbagai tempat. Nanti bisa dibuat satu analisis dengan komposisi biji yang sama yang diolah, misalnya kebasaan bijinya sama, rasio MQ/SO2, maka di situ diambil harga unit konsumsi dari energi listrik untuk peleburan ini. Ya. Sementara kriteria perolehan nikel itu menjadi penentu jumlah nikel yang dihasilkan dalam produk. Nah, nanti komposisi produknya itu masih bergantung kepada tingkat perolehan besi ya. Kan ferronikel FeNi ya, plus impurities. Di mana tingkat perolehan besi ini tentu akan menjadi penentu grade nikel dalam Fe-nya. Di mana hal ini juga bergantung kepada kebutuhan pasar. Ya. Nah, itu ilustrasi bagaimana kriteria desain di sini menjadi penentu kapasitas produksi pabrik ya. Selain terkait dengan kapasitas produksi, ukuran dari reaktor dan peralatan yang digunakan, kriteria desain ini menentukan spesifikasi peralatan yang terkait dengan jenis material yang dipilih, material konstruksi dari peralatan itu. Kemudian juga ketebalannya, jenis coating yang digunakan, dan spesifikasi lainnya ya. Sebagai ilustrasi misalnya akan dilakukan proses high pressure acid leaching untuk biji nikel laterite. Nah, parameter-parameter seperti tekanan, suhu operasi, kemudian konsentrasi asam, komposisi mineralnya ya, itu menjadi penentu dari berapa nanti ketebalan reaktornya ya, ketebalan titanium claddingnya itu berapa. Nah, selain aspek teknis, nanti spesifikasi peralatan ini juga bergantung kepada aspek keekonomian ya. Juga bergantung juga nanti aspek keamanan ya. Jadi aspek keamanan dipertimbangkan, misalnya beroperasi pada suhu tekanan tinggi, kalau terjadi misalnya leakage, bocor, ada larutan asam dalam jumlah yang besar, tentu itu berbahaya ya. Demikian pula ketika mengoperasikan tanur listrik ya, kalau terjadi kebocoran ya dari lelehan, tentu itu sangat membahayakan bagi operator ya. Dan kalau terjadi fatality, pabriknya berhenti, nanti kerugian akan besar ya. Oleh karena itu perlu safety factor, ada design allowance ya. Jadi misalnya normal itu dibutuhkan angkanya 1, maka diberikan allowance-nya dikalikan dengan 1,2, 1,25, 1,3 ya, mengikuti kaidah-kaidah di mana allowance itu cukup aman, namun juga tidak over ya, tidak over allowance yang sebenarnya tidak perlu sebesar itu ya, karena nanti itu kalau terlalu besar akan menjadi pemborosan, akan membutuhkan biaya investasi yang lebih besar ya ketika digunakan misalnya kapasitas yang lebih besar dari yang dibutuhkan atau spek peralatan yang over spec. Kemudian juga mempertimbangkan ketersediaan dan harga ya di dalam
penentuan spesifikasi peralatan yang ditentukan oleh kriteria desain tersebut. Saya kira sampai di sini ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya menjelaskan kepada Anda bahwa di dalam merancang suatu pabrik ekstraksi logam kita memerlukan kriteria basis desain ya, yang nanti dari basis desain itu dapat ditentukan kapasitas peralatan, spesifikasi peralatan ya, dapat dirancang pabrik secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.